Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ardianto. Dan dari kelas Muzero, di sini saya akan menjelaskan tentang prediksi harga saham PT Telkom menggunakan metode ARIMA. Perbandingan random forest dan ada bus dalam memodelkan faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Pertama, latar belakang dari IPM ini adalah mengukur perbandingan yang digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang, dan juga mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. IPM merupakan salah satu parameter dari keberhasilan pembangunan. Dalam pemodelan klasifikasi terdapat beberapa faktor, di antaranya pertama ada harapan lama sekolah, kedua ada pengeluaran per kapita, tiga ada rata lama sekolah, dan keempat ada usia harapan hidup. Selanjutnya ada rumusan masalahnya. Rumusan masalah ada 4 kategori IPM yang diklasifikasikan, diantaranya ada normal, ada low, high, dan very high. Menggunakan model random forest dan perbandingan adabus untuk menentukan klasifikasi yang tepat dan sesuai untuk dataset beserta faktornya. Di sini ada data dan variabel. Di sini saya memiliki dataset IPM yang memiliki 2.196 baris data dan 5 kolom variabel, 5 variabel yang terdiri dari 4 variabel numerik dan 1 variabel kategori. Nah, di sini ada informasi datasetnya. Pertama saya menampilkan info dari tipe data, menampilkan value pada dataset IPM, dan menampilkan deskripsi data IPM. Lalu processing data dan interpretasi. Di sini untuk menghapus atau mendrop variabel IPM yang nantinya disimpan ke dalam nilai Y atau variabel Y, lalu melakukan split dataset menjadi data training dan data testing dengan test size-nya itu 27% dan random state sebanyak 48. Lalu ada model dan parameter. Untuk yang pertama menggunakan model random forest dengan parameter N, estimatornya 15 dengan entropi. Yang kedua, menggunakan model adabus dengan parameter estimator 100 dan kriterianya entropi. Dan untuk ukuran model kebaikan evaluasinya, setelah melakukan training dan testing pada dataset dengan menggunakan model random forest dan model adabus menghasilkan nilai akurasi yang berbeda. Pertama, untuk nilai akurasi dari model random forest untuk trainingnya itu sebesar 99%, dan untuk testing sebesar 95%. Lalu untuk nilai akurasi dari model adabus untuk trainingnya sebesar 74% dan untuk testing sebesar 74% juga. Selanjutnya saya akan menjelaskan source code-nya. Baik, di sini pertama saya mengimport library-nya yang akan saya gunakan. Lalu di sini saya mengakses dataset, memasukkan dataset yang digunakan yaitu IPM. Selanjutnya saya mengeksplor data, menampilkan 5 data teratas dengan sintaks data.head. Berikut 5 data teratas dan menampilkan juga untuk data 5 terakhir. Di sini saya juga melakukan data shape untuk melihat ukuran dimensi. Itu terdapat 2.196 baris dan 5 kolom. Untuk data duplikatnya di sini 0 karena tidak ada data yang duplikat. Dan data is null atau data yang kosong. Di sini tidak ada yang data yang bernilai kosong, maka sini 0 semua. Selanjutnya saya menampilkan informasi variabel. Di sini untuk harapan nama sekolah itu tipe datanya float, pengeluaran per kapita itu tipe datanya integer, rata lama sekolah itu float, usia harapan
hidup itu fluid, dan IPM itu objek. Lalu sini saya mendeskripsikan dari dataset IPM, hasilnya seperti ini. Lalu di sini untuk menampilkan value dari dataset IPM. Lalu saya membuat variabel IPM itu menjadi data kategori karena yang akan dieksekusi itu variabel IPM. Di sini sudah dikategorikan untuk data kategorinya itu IPM saja dari high, yang terdiri dari high, low, very high, dan very low, dan normal. Di sini menampilkan nilai dari variabel PM. Nah, di sini yang sudah saya sebutkan tadi ada high, normal, very high, dan low. Seharusnya sini ada very low, tapi di sini ternyata tidak ada. Nah, di sini untuk jumlah datanya yang normal itu ada 1128, yang high ada 829, very high ada 146, dan low ada 93. Di sini saya melakukan visualisasi data dari beberapa variabel yang ada. Hasilnya seperti ini. Nah, lalu sini saya melakukan bar chart pada variabel PM. Di sini terlihat bahwa yang mendominasi itu dari normal, karena normal itu ada 1128 dan value-nya. Dan untuk low itu yang paling rendah hanya ada 93 value. Lalu saya juga membuat pie chart dengan persentase. Untuk normal itu persentase tertinggi yaitu 51,4%, dan yang terendah itu low 4,2%. Nah, lalu sini saya sudah melakukan modeling dengan menggunakan random forest. Nah, lalu saya menghapus variabel PM yang nantinya akan berubah menjadi variabel Y untuk dilihat akurasinya nanti. Nah, di sini saya membagi data trend dan data test dengan rasio 27% dan dengan pemilihan random state sebesar 48. Lalu akan menghasilkan hasil untuk data trendnya itu 1603 dan 4 kolom. Untuk tesnya ada 593 dan 4 kolom. Lalu di sini melakukan modeling dulu menggunakan random forest dan kriterianya entropi. Lalu melakukan confusion metric juga yang hasil seperti ini. Lalu sini saya print untuk trend testnya, akurasi skornya dengan random forest itu 99%. Dan untuk testingnya itu 95%. Lalu saya akan membandingkan dengan model Adabus klasifikasi. Di sini hasilnya untuk trend testnya itu 74% dan testingnya itu 74%. Di sini hasilnya lumayan imbang antara trend test dan test. Lalu kesimpulannya, berdasarkan hasil dari perbandingan antara model random forest dan model Adabus pada dataset IPM ini, model random forest menunjukkan hasil akurasi yang lebih daripada model Adabus, yaitu nilai akurasi sebesar 99%. Ini membuktikan bahwa model yang sesuai dengan dataset IPM ialah model random forest dengan menggunakan parameter estimatornya 15 dan kriterianya entropi. Sekian untuk presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.